Saya Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, unjuk rasa anti Donald Trump mewarnai penghitungan pemilu Amerika Serikat. Di tengah pandemi, massa berkumpul di depan BLM Plaza. Meski demikian, unjuk rasa ini tampak seperti pesta karena massa juga berjoget mengikuti musik. Pengamanan pun diperketat di sekitar Gedung Putih. Washington DC memiliki 12 suara elektoral dengan kemenangan untuk Joe Biden. Salah satu negara bagian yang masih melakukan penghitungan suara adalah Pennsylvania, di mana otoritas setempat menyebut jumlah suara yang masuk sangat banyak dan sistem penghitungan yang digunakan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Wilayah ini, Saudara, memang diperebutkan oleh kedua capres, mengingat Pennsylvania menjadi jalur yang potensial untuk mengulang kemenangan Trump saat melawan Hillary pada tahun 2016 lalu. Baik Trump maupun Joe Biden bahkan memfokuskan kampanye mereka di negara bagian ini. The counting is continuing. It's just the reporting is delayed because we have to do the machine totals first. That's just the configuration of our system. We've never had to count this large number of mail-in ballots and have an in-person election. Penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat terus berjalan, Saudara. Perolehan sementara capres dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden mendapatkan 238 suara elektoral. Perolehan terbesar untuk pasangan ini adalah di negara bagian California yang memiliki suara elektoral terbanyak di Amerika Serikat, yakni 55, Saudara, dan New York dengan 29 suara elektoral. Sementara itu, Presiden petahana Donald Trump sejauh ini mendapatkan 213 suara dengan perolehan terbesar di Texas yakni 38 suara elektoral dan juga negara bagian Florida yang memiliki 29 suara elektoral. Capres membutuhkan minimal, Saudara, 270 suara elektoral jika ingin melenggang ke Gedung Putih. Saudara, dua calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump maupun Joe Biden, saling klaim memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Saat ini masih berlangsung, Saudara, saling kejar perolehan suara dari sejumlah negara bagian. Pada Pilpres Amerika Serikat, calon Presiden Donald Trump dan juga Joe Biden ini harus mendapatkan 270 electoral voters jika ingin memenangi Pilpres. Persaingan ketat masih diperebutkan Trump dan juga Biden untuk wilayah Georgia dan juga Pennsylvania. Calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menyampaikan pidato singkat terkait dengan hasil Pilpres Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Biden mengungkapkan optimismenya akan memenangi Pilpres. Pidato ini disampaikan oleh Joe Biden di hadapan para pendukungnya di Wilmington sebelum berakhirnya proses penghitungan suara. You know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Sementara itu, calon presiden petahana dari Partai Republik Donald Trump juga menyampaikan pidato terkait hasil Pilpres Amerika Serikat. Dalam pidatonya,
Trump mengklaim banyak wilayah yang ia menangi. Donald Trump juga menyinggung soal kecurangan pemilu dan akan menggugatnya ke Mahkamah Agung. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. And I want to thank all of our support. Kita pantau secara langsung bagaimana kondisi terkini dari Pilpres di Amerika Serikat di salah satu kota yaitu New York yang disebut-sebut sebagai basis terkuat dari Partai Demokrat nih saudara. Ada mahasiswa Indonesia di sana, ada Mehulika Sitepu. Selamat pagi waktu Amerika Serikat. Penghitungan masih ada beberapa negara bagian lagi nih yang tersisa di sana. Dan apa yang menjadi catatan Anda dari penghitungan ini? Ya, selamat pagi Yasir. Untuk perhitungan sendiri sebenarnya kita mungkin harus menunggu beberapa hari lagi atau bahkan beberapa minggu lagi karena masih banyak negara bagian yang bahkan belum menghitung mail-in ballots atau surat suara yang dikirim lewat pos. Namun begitu ada 6 negara bagian yang penting sekali untuk dipantau. Ada 4 yang mungkin akan mengumumkan hasilnya hari ini yaitu Wisconsin, Michigan, Georgia, dan Arizona. Arizona ini harusnya adalah basis Republikan, namun diprediksi Arizona ini akan dimenangkan oleh Demokrat. Namun hari Jumat ini adalah hari yang paling penting Pennsylvania karena siapa yang akan menang Pennsylvania ini sepertinya yang akan memenangkan pemilu 2020 ini. Nah, hari Jumat itu adalah waktu yang diperkirakan paling cepat kita akan mendapatkan hasil untuk Pennsylvania dan hari Kamis pekan depan tanggal 12 itu ada North Carolina yang akan mengumumkan hasilnya. North Carolina ini juga swing state yang begitu penting untuk kemenangan Demokrat. Ini masih neck and neck atau masih sangat tipis sekali hasilnya antara Republikan dan Demokrat. Kemudian kalau kita lihat ini di Washington DC sendiri ini sempat ada penolakan terhadap Trump meski suara elektoral dari Washington DC ini dimenangkan oleh Biden. Bagaimana sebenarnya reaksi dari warga negara di bagian lain? Ya, memang kemarin orang-orang dari Partai Demokrat sudah mengatakan bahwa mereka akan protes jika Donald Trump akan mengumumkan kemenangannya di malam pemilu. Mereka sudah mengatakan bahwa tidak akan mungkin hasil atau bahkan bukan orang Demokrat ya, namun para pakar mengatakan bahwa tidak akan ada hasil di malam pemilu seperti pemilu-pemilu sebelumnya karena banyak surat suara yang dikirim lewat pos dan ini tidak akan dapat dihitung di hari H. Nah, orang-orang Demokrat sudah mengatakan bahwa mereka akan protes jika Donald Trump tetap mengatakan kemenangannya meski masih banyak surat suara yang belum masuk dan dihitung dan jika Donald Trump menginvalidate atau mengatakan bahwa ada kecurangan di surat suara lewat pos ini dan itu yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin malam. Itu sebabnya banyak orang-orang di beberapa negara bagian mayoritas Demokrat seperti di LA, di Portland itu juga melakukan protes damai atas apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Kemudian kalau kita lihat juga nih Mehu, ada Trump maupun Joe Biden ini mereka sama-sama telah memberikan pidato mereka. Ada yang sempat juga mengklaim ataupun ada yang juga menyatakan bahwa ada kecurangan gitu. Namun dari penglihatan Anda ataupun hemat Anda sampai malam ini siapa yang sebenarnya unggul? Ini yang benar-benar belum bisa dijawab ya, karena memang hasilnya begitu tipis semuanya.
hari ini kita akan melihat hasil Wisconsin dan Georgia itu hasilnya tipis sekali sampai sekarang. Dan kita masih harus menunggu Pennsylvania. Pennsylvania itu benar-benar kunci untuk pemilu kali ini. Dan sebelum kita tahu Pennsylvania mengarah ke siapa, kita tidak akan bisa menebak siapa yang akan menang. Memang sampai detik ini Biden masih memimpin. Namun lagi-lagi karena proses electoral college ini winner takes all, siapa yang menang negara bagian, dia akan bisa merebut banyak electoral college begitu ya. Jadi angkanya ini akan terus berubah-berubah. Baik, terima kasih Meulika Sitepu, mahasiswi Indonesia yang berada di New York, Amerika Serikat, telah berbagi informasi terkait dengan pemungutan suara Pilpres Amerika Serikat.